Race GP Portugal kemarin seharusnya menjadi tontonan yang seru. Ya, tentu saja karena orang penasaran bagaimana sepak terjang Marc Marquez di balapan nanti. Apakah dia bisa bangkit kembali ataukah tidak? Namun semua itu sirna. Ketika tiba-tiba saja pada lap ketiga, Marc Marquez kehilangan kendali motornya. Dia mencoba menghindari menabrak Martin, namun sayangnya tidak dengan Miguel Oliveira. Marc Marquez tidak bisa menghindar, akhirnya dia menabrak Oliveira. Keduanya terlempar di pinggir trek. Oliveira mengerang kesakitan, Marc Marquez mencoba menghampirinya dan meminta maaf. Atas kecerobohannya itu, Marc Marquez tidak bisa menyelesaikan balapnya. Dan dikabarkan Marc Marquez alami patah tulang dan absen di GP Argentina. Sayang sekali ya, tontonan yang seharusnya seru malah berakhir dengan antiklimaks. Dan karena tak ada perlawanan dari pembalap lain, Pecco Bagnaia akhirnya meraih podium 1, diikuti oleh Vinales dan Marco Bezzecchi. Baru satu seri saja sudah ada 4 pembalap masuk rumah sakit, mulai dari Pol Espargaro, Oliveira, Marc Marquez, dan Bastianini. Alex Espargaro mulai khawatir dengan kejadian ini. Dia mengingatkan bahwa ini adalah balapan, bukanlah peperangan. Pembalap harus sadar dengan batasannya. Apabila tidak ada ruang untuk menyalip, jangan menyalip, karena itu akan membahayakan pembalap lain, ujar Alex Espargaro. Meski punya kecepatan dan bisa naik podium, akan berbahaya apabila membahayakan pembalap lain, kritik dari Alex Espargaro. Sepinya pertarungan di barisan depan, sorotan kamera malah tertuju pada aksi Alex Marquez di barisan tengah. Alex Marquez yang selalu berada di barisan belakang saat masih berada di Honda, sekarang bisa masuk ke barisan tengah. Terlihat sekali keperkasaan motor Ducati saat beradu cepat dengan motor KTM di trek lurus. Jack Miller dan Brad Binder yang berkali-kali mencoba mengasapi Alex Marquez selalu kalah di trek lurus. Justru yang tak diduga sebelumnya, Johann Zarco mampu mengalahkan Alex Marquez pada lap-lap terakhir. Penampilan luar biasa ditunjukkan oleh Jack Miller. Mantan pembalap Ducati ini tak perlu beradaptasi lama dengan motor KTM RC16. Pada debut perdananya, Jack Miller menghentak saat sprint race, bahkan mampu berada di depan. Jatuhnya Marc Marquez semakin memuluskan Pecco untuk meraih juara seri di GP Portugal. Nyaris Pecco Bagnaia tanpa musuh. Hanya Vinales saja yang mampu membuntuti Pecco hingga garis finish. Tak ada perlawanan berarti dari Vinales. Namun ini sebuah pertandaan yang bagus bagi Vinales. Ini menunjukkan bahwa dia sudah kembali kompetitif sejak dibuang oleh Yamaha pada tahun 2021 yang lalu. Nah, pada race-race ke depan, Vinales bisa saja mengacak-acak barisan depan. Meski sebagai juara di GP Portugal pada musim lalu, bukan berarti balapan di Portugal akan mudah bagi Fabio Quartararo. Faktanya, Quartararo kesulitan untuk masuk 3 besar. Quartararo dan Yamaha masih mengalami banyak masalah. Berharap saja pada race selanjutnya, Yamaha bisa kembali ke performa sebenarnya. Sementara itu, 3 pembalap Honda yakni Alex Rins, Joan Mir, dan Takaki Nakagami menutup 10 besar seri GP Portugal. Nampaknya masih sulit bagi Joan Mir dan Alex Rins untuk menaklukkan RC213V. Nah, seri selanjutnya akan digelar di GP Argentina. Mungkin absennya Marc Marquez bisa mengurangi keseruan MotoGP. Betul nggak nih?